Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Neo Force Tactical Kalimantan Barat Pontianak. Baik kawan-kawan. Jadi ini pukul 23:12 saya bikin video ini ya. Berarti jam 11 malam, hampir jam setengah 12 malam ini. Kita punya P377 full upgrade. Ini konsepnya loreng ya kawan-kawan ya. Jadi ini sedikit cerita ini sebenarnya ini bukan unit yang saya bikin dari nol. Jadi ini adalah unit tuning ulang ya, yang dikerjakan ulang. Tapi yang pastinya namanya tuning ulang itu ya gimana ya? Ada biasanya saya mendapatkan sedikit kesulitan gitu kan, karena harus memasukkan sistem kerja saya kan untuk ke unit yang sudah dikerjakan oleh orang lain kan gitu. Jadi selama-lama saya tuning ulang ya, selama-lama saya membuat tuning ulang unit, ini tuning ulang yang bikin saya paling puyeng kawan-kawan. Ya, jadi di sini request customernya itu dia ngirimin serset metal juga kan, sekalian dia mau pakai serset metal. Terus ini unit sebenarnya sudah full upgrade dengan settingan di awalnya. Yang saya pikir ya seperti biasa, paling kendala-kendala ringan kan, seperti itu. Harus memasukkan sigator kaca dan lain-lain sebagainya, ukuran-ukuran kestabilan unit yang kemarin saya bilang ini kan belum stabil. Memang kendalanya ini. Jadi satu hari ini yang saya niatkan bisa dapat 3-4 unit selesai full upgrade, satu unit saja ini kawan-kawan ya. Wah, jatuh dia, marah. Jadi saya sedikit ngedumel ini kawan-kawan. Kejadiannya mulai tadi malam ya. Jadi di sini sudah selesai ini, sudah cat, sudah selesai, tinggal rakit. Pas saya rakit mau tes fungsi unit itu kan, ternyata bagian settingan sebelumnya yang memang susah dihilangkan ya, itu tuh membuat kendala berat di unit ini gitu. Jadi nggak bisa dikokang, nggak nyantol, terus tarikannya berat, gila sedikit padahal. Tapi saya nggak mau jelasin karena itu hasil kerjaan orang ya, karena kita harus menjaga privasi orang lain juga. Nggak mau nyantol karena kan di sini kita bukan menyalahkan kinerja sebelumnya, tapi saat kita memasukkan settingan kita itu ternyata settingan yang lama menjadi penghambat. Yang saya pikir awalnya kalau saya masukkan settingan saya ya bakal bisa nggak ada masalah sih, jadi malah lebih baik, harusnya seperti itu kan, ternyata menghambat. Jadi yang harusnya sudah selesai tadi malam, ini baru selesai malam ini kawan-kawan, yang menurut saya itu membuang waktu lah, sangat membuang waktu gitu ya. Jadi apalagi kawan-kawan tahulah di sini alhamdulillah rame terus ini kan, kita harus ngerjain 4 unit saya rencananya, paling nggak minimal 3 unit hari ini selesai, itu udah minimal menurut saya. Tapi kenyataan di lapangannya beda, saya harus menerima itu. Dan saya berada di posisi serba salah kan jadinya, karena besok saya harus piket pagi juga. Jadi di sini unitnya seperti ini penampakannya. Ini lumayan cukup panjang karena memang saya harus menyesuaikan settingan. Jadi sistem kerja Neo Force Tactical itu tidak bisa asal Mas ini begini, ini begitu, ini begini, begitu, ini gitu. Nggak bisa kawan-kawan. Jadi memang ada, apalagi ini tuning ulang ya. Saya harus sangat menyesuaikan settingan lama ke settingan baru ya, agar hasilnya yang pastilah konsumen pasti pengennya maksimal kan, bukan yang setengah-setengah gitu. Jadi saya mau nggak mau ya dengan modelnya panjang seperti ini, agar unitnya bisa berfungsi dengan baik. Oke, selanjutnya apa saja yang kita kerjakan? Magazine kebetulan dari settingan lamanya sudah cukup bagus ya, cuman saya menyeting agar unitnya support BB besi. Oke, nanti kita bahas sedikit BB besi. Terus bodinya kita jadiin gatot kaca. Ini dapat terlihat kawan-kawan sedikit penampakan si gatot kacanya.
Kedua, saya mengganti piston lama dengan piston baru, housing lama dan housing baru. Terus bagian sersetnya si konsumen requestnya metal, dia ngirimin part metal bagian sersetnya. Tuas saya upgrade. Ini saya ngembuang sekitar 3 biji trigger. 3 biji trigger saya buang. Nah, karena untuk mencari settingan untuk serset metalnya agar tidak ada masalah di kemudian hari, saya harus cari dan harus rela membuang 3 trigger, dan ini trigger yang keempat baru bisa bagus settingannya, baru bisa enak. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan. Terus bagian serset metalnya juga menjadi kendala. Ternyata seharian saya bongkar bagian ininya kependekan, padahal cuman ini doang nih. Ini cantolan ke tuasnya itu. Saya sadarnya udah malam. Bayangin berapa kali bongkar, ini udah capek. Mungkin ada sekitar bongkar pasang bodinya itu ada sekitar 16 sampai 18 kali. Ngilunya tangan itu muter-muter kayak begitu, bayangin. Di sini habis kebelah, di sini juga habis kebelah kemarin siang. Jadi kita mau nahan sakit sampai sebegitunya kan. Gila sih memang. Jadi unit ini kita setelah magazine, gatot kaca, semuanya sudah dikerjakan. Inner barrel, outer barrelnya juga saya ganti, chambernya juga saya setting ulang, karet chambernya saya bikin baru. Terus masalahnya lagi di body sebelah sini ya, yang ada spring gate-nya itu. Jadi ada masalah sedikit yang membuat ini, masalahnya sudah dicat kemarin. Ternyata body sebelah sini bermasalah saat dimasukin settingan saya. Mau nggak mau saya harus ganti body sebelahnya baru. Luar biasa. Nah, luar biasa. Pokoknya ini luar biasa. Terus di sini kita udahlah anggap selesai. Maksudnya anggap selesai itu sudah diselesaikan dengan sebenar-benarnya gitu. Bukan belum selesai, kita anggap selesai. jadi ya sampai ya tahulah kawan-kawan, kita udah ngecat apa segala, bad mood banget kan. Bayangin barang udah selesai, udah siap jadi, udah siap rakit, pas dirakit selesai kayak begini, nggak bisa fungsi dengan baik. Apa perasaannya, dan harus kita ganti baru dan mengulang lagi kerjaannya. Pasti moodnya gila, ancur-ancuran banget, mental juga drop kan pastinya. Gila banget, gua nyari mentalnya itu luar biasa sih. Balikin mentalnya itu, aduh, ini unit tuning ulang tergila sepanjang saya ngerjain tuning ulang. Jadi terus di sini alhamdulillah fungsinya sudah baik, sudah bagus. Springnya saya pakai ukuran 1,3 meter, 1,3 mili setengah, ada setengahnya. Gila-gilaan saya ngerjain, sampai saya ngeluh sama konsumen. Gila bang, begini begitu. Piston sama housing saya sampai buang satu biji saya buang karena gagal setting ya. Jadi saya bikin lagi baru. Aduh, gila. Moodnya pokoknya di unit ini moodnya habis ancur-ancuran, gila-gilaan, ancur-ancuran. Memang harus ada penenang sih sebenarnya. Kalau posisi-posisi kerjaan saya mumet kayak gini, saya tidak punya penenangnya gitu. Oke lah. Jadi kita sekarang habis ini membahas membahas BB besi. Jadi kemarin ada sempat pertanyaan kawan-kawan. Pertanyaan kawan-kawan, apakah tidak sesuai bang kalau dia ada di WhatsApp ya, ada di WhatsApp, apakah BB besi itu tidak diperuntukkan untuk airsoft? Yaitu poin pertama. Poin kedua, apakah BB besi itu merusak inner barrelnya di airsoft ini? Itu jadi ada dua pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama saya jawab. Apakah BB besi itu tidak diperuntukkan untuk airsoft? Sekarang kita berpikir secara logis. Saat dulu kita masih muda-muda ya. Sok tua gua. Jadi saat dulu itu kan HP yang pertama itu Nokia yang bisa ngelempar anjing itu mati kan gitu kan. Nah, sekarang berpindah dengan iPhone, Android dan lain sebagainya, dan itu pun sangat berkembang. Saya bertanya kawan-kawan,
dalam hidup itu bagusnya berkembang atau stuck. Kalau kalian memilih stuck, saya pengen ngelihat kalian jangan main medsos lagi berarti. Kalian pakai Nokia 3310 kayak apa kayak gitu. Yang jadul. HP berkembang, semuanya berkembang, mobil, motor berkembang. Bahkan segitar apa semuanya berkembang. Masa airsoft nggak boleh berkembang pakai BB Go 3, bisa GG pakai BB Go 3, bisa punya power yang bagus pakai BB Go 3. Bahkan sekali lagi ya kita ulik lagi masalah testimoni dari Papua, katanya kurang lebih bisa setara airgun dia. Emangnya ada undang-undang larangan seperti itu? Mungkin kalau ada pun larangan di permainan sukir ada batas powernya ya. Kalau memang untuk main sukir jangan beli unitnya force kan, karena powernya terlalu kenceng misalnya gitu kan. Jadi kalau ada undang-undang itu jangan jadi mengkambing hitamkan kalau airsoft itu tidak diperuntukkan untuk BB Go 3. BB Go 3-nya dijual bebas kok, nggak ada tulisan tidak untuk airsoft, benar nggak? Kecuali di BB Go 3 itu kalau yang ada label-label, terutama kan yang udah dikasihin label penabur sepeda, kalau orang Pontianak bilang penabur sepeda itu dikasih label merek terus dibilang tidak diperuntukkan untuk airsoft. Nah, itu baru boleh ada statement-statement kayak begitu kawan-kawan. Nah, oke, kita selesai dengan logika pertama ya, logika pertamanya. Logika keduanya, pertanyaannya tadi apakah merusak. Nah, ini sama juga dengan pertanyaan teman-teman, apakah BB yang sudah kita pakai boleh atau tidak dipakein lagi ke unit gitu kan? Boleh kawan-kawan jawabannya. Jadi misalnya BB kalian sudah pecah misalnya kan, kalau kalian mau pakai lagi pakai aja, selama dia nggak ngelos, masih bisa nahan di dalam saat kita ngokang, dia masih bisa ketahan dalam, pakai aja. Ngapain kalian takut ini cacat atau apa? Nggak masalah kok. Memang siapa yang bisa memastikan ini halusnya? Saya tanya, siapa yang bisa memastikan ini setelah disetting halusnya? Mau kayak paha amoy misalnya, nggak ada yang bisa mastiin kawan-kawan. Jadi kalau barang dipakai itu cacat pasti apa segala. Tapi di sini ya, di sini kalau ini cacat cuman gara-gara BB itu nggak ada masalah sama sekali. Saya jamin tidak ada masalah sama sekali, karena saya juga nyeting masalahnya gitu kan. Ada orang yang nyeting juga di luar bilang ini tidak diperuntukkan, BB besi tidak diperuntukkan untuk airsoft, tanpa kejelasan yang jelas gitu misalnya. Itu nggak masalah, itu pemahaman dia, kita juga harus hargai. Tapi kita sebagai orang yang harusnya sudah berumur, bijaksana, harusnya tidak berkata seperti itu. Tapi kalau untuk saya sih, saya tidak mau pakai BB besi. Ada konsumen saya mainnya sih pakai BB plastik bang. Nah, kenapa saya senang pakai BB besi? Karena saya nyetingnya memang pakai BB besi kawan-kawan, dan nyeting unit itu pakai BB besi. Makanya saya tinggal konsumen kalau mau mecahin botol keratinting pakai BB plastik ya silakan gitu. Yang pasti unit saya bikin powernya up to up gitu. Bahkan insya Allah doain aja, saya bakal meng-up terus hasil kinerja saya ini sampai segila-gilanya, sampai semaksimal-maksimalnya yang saya bisa gitu. Saya mau berkembang, saya tidak mau stuck di satu di satu titik gitu. Oke kawan-kawan, boleh ya saya seperti itu ya. Saya punya prinsip, saya orangnya mau berkembang, boleh ya. Walaupun saya tidak jarang menggunakan BB plastik, bukan berarti saya tidak bisa nembak botol pakai BB plastik. Tapi kalau botolnya keratin dingin terus, bosan nggak sih gitu kan? Berwarna nggak sih dunia airsoft gitu? Apa salahnya kalau saya pengen jebolin botol-botol tebal, misalnya kaca-kaca tebal pakai BB besi, yang misalnya ya saya takutnya begini ya, suuzon saya, orang bersuuzon ke kita juga boleh dong bersuuzon ke yang lainnya gitu kan. Soalnya kita sama-sama manusia, bukan nabi boy gitu kan. Nah, jadi kalau saya suuzonnya, mereka ada beberapa orang yang mungkin suuzon si Neo begini pakai BB besi. Saya boleh dong suuzon. Lu nggak mampu nyeting BB besi apa gimana sih? Kalau nggak mampu jangan bilang ini nggak boleh support BB besi atau sejenisnya gitu. Kalau nggak mampu ya nggak mampu gitu. Udah beres. Nggak perlu juga lu akui, nggak perlu juga lu ngomong jelek tentang orang yang bisa nembakin BB besi, nggak perlu. Gitu maksud gua. Kalau lu nggak setuju ya udah diem gitu. Bener kan? Bener nggak, kawan-kawan? Kalau lu nggak setuju ya udah. Ini juga bukan lu yang beli gitu.
Orang yang beli juga seneng gitu kan. Kenapa harus nyari kesalahan? Kenapa harus bilang ini nggak boleh pakai BB besi, bukan diperuntukkan atau gimana caranya? Nggak perlu. Atau merusak inner barrel, mencari alasan dengan ketidakmampuannya itu. Nggak boleh. Gitu. Nggak boleh. Orang punya haknya masing-masing gitu. Kalau saya mau berkembang ya saya berkembang menurut saya. Itu menurut saya. Kalau saya melihat orang nggak berkembang ya saya nggak bakal ngomong gitu. Kan? Benar nggak? Kita punya hak asasi loh. Gitu kawan-kawan. Itu aja hanya sedikit pemahaman ya kawan-kawan. Ini untuk kita bermindset itu bijaksana, dewasa dan pinter gitu loh. Nggak bodoh. Bodoh dalam arti itu kalau lu nggak mampu bikin kayak gua misalnya, ini kan misalnya, cuman misalnya. Kalau lu nggak mampu bikin kayak gua, minimal lu nggak jelekin produk gua gitu. Ini kan hanya misalnya contoh. Tapi kalau lu mampu bikin, ya udah bikin silakan gitu. Atau lu nggak setuju, yang lu nggak usah jelekin produk-produk orang misalnya kayak gitu ya. Nggak perlu lu bilang salah atau benar atau tidak diperuntukkan gitu. Benar nggak? Masalahnya setelah lu bilang kayak begitu, yang lu ajak omong pesennya ke gua gitu. Kan lucu namanya. Lucu, goblok gitu kan. Goblok. WhatsApp tertera di sini. Kalau lu nggak setuju, ada yang nggak setuju misalnya kan. Sini ini begini. Lu WhatsApp gua gitu. Di YouTube gua nggak nampakin muka, tapi di voice chat silakan lu lihat muka gua itu seneng apa puas-puas. Nggak gigit kok gua gitu. Dan lu nggak perlu jadi bencong yang ngomong di belakang gitu. Bener kan? Jangan biasain mindset bencong itu ya. Bencong ya. Yang suka ngomong belakang. Enggak usah dibiasain. Kita main nih mainan laki-laki loh bro, gitu kan. Tinggal WhatsApp, voice chat. Kalau lu nggak punya kuota, biar gua yang itu lu cari warkop kayak gimana, bayar 10.000 gitu kan. Beli kopi, numpang wifi. Kalau nggak punya wifi, nggak susah gitu. Toh kita bisa bicarain secara baik-baik. Lu nggak setuju gimana apa segala. Bener kan? Semuanya kan bisa 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 diselesaikan, bisa diskusikan gitu, tanpa perlu dibiasakan kayak perempuan ngomong. Aduh, menjijikkan, sumpah menjijikkan. Oke kawan-kawan, sekian ceramah gua. Kita lanjut tes shoot. Kita punya botol. Oke. Kita lanjut. Kokangan sudah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini botol paling tebal nih. Oke, kita lihat letak pertamanya. 2 kali shoot dia dapat keretakan. Ini tebal, ini botol ini tebal. Oke, keretakannya seperti itu kan kawan. Oh, di sini belum dapat ya. Baik, kita lanjut. Berarti ini shoot ketiga ya. Oke, lancar kokangan alhamdulillah ya. Baik kawan-kawan, 3 kali shoot ya. Lumayan. Ini botolnya memang sangat tebal kan. Coba kita lihat. Nah, itu dia ketebalannya seperti itu ya, kentara ya, tebal banget. Baiklah, sekian dari gua Neo Versatikal Kalimantan Barat. Ini orderan abang dari Banten yang kemarin saya baru posting juga orderannya, yang loreng warna abu-abu itu. Nah, ini dia ada 2 unit, karena sebenarnya 2 unit itu semuanya tuning ulang ya kawan-kawan, tuning ulang. Tapi yang abu-abu itu karena saya lumayan malas sebenarnya ya, 1 unitnya itu saya mau tuning ulang lagi karena ini banyak kendala kemarin. Jadi saya putuskan yang abu-abu itu saya bikinin unit baru lah. Jadi sebenarnya ini kerja rugi sih sebenarnya, kerja rugi benar. Ini sebenarnya kerja rugi banget, tapi karena udah langganan juga, dia udah pesen ya. Pertama 2 P377 sebenarnya kan 1, terus dia seneng pesen lagi 1. Nah, terus yang ketiganya itu 3 sama 4 di Eagle water gel convert sama
Desert Eagle juga yang BB 6 mili itu di full upgrade. Nah terus ini P355 yang warna biru kemarin, berarti udah 5 unit ya. P355 itu tuning ulang juga, akhirnya koleksi dia itu dikirimin semua ke sini. Nah termasuk ini 2 terakhir, jadi sudah 7 unit totalnya dia order. Jadi yang 2 unit ini saya kerja rugi juga, karena tidak berekspektasi juga ada banyak kendala-kendala ya saat pengerjaan ya. Jadi yang abu-abu kemarin saya bikin dari nol lagi, mau nggak mau, karena daripada kita buang waktu juga kan, banyak yang nunggu juga, orderannya banyak, kasihan. Jadi serba salah juga saya. Akhirnya saya putuskan satunya saya bikin dari nol, yang ini saya selesaikan saja karena sudah terlanjur dikerjakan. Tapi alhamdulillah ini sudah 100%, 1000% malah sudah siap disiksa. Karena ini sistem orangnya si abang dari Banten ini, dia memang bener-bener dimainnya tiap hari. Jadi nanti kalau ada piston yang udah aus, udah waktunya di repair, dia pasti kirim ke sini. Gila, memang ini unit saya disiksa sama dia. Dan dia sampai sekarang dari 7 unit itu tidak ada satupun bodi yang jebol. Paling cuman dia ngirim kayak begini nih. Nah ini dia, ini kirimannya. Pistonnya aja. Cuman pistonnya aja ini. Jadi dia beli dari waktu saya belum main lapis-lapisan piston seperti ini. Nah, dari sebelum itu, dari saya belum main 14 malah. Nah, akhirnya ini bakal saya repair juga, saya ganti dulu piston baru, yang ini jadi untuk unit-unit pribadi saya lah seperti ini. Kalau memang sudah layak dijual baru saya jual, karena ini kan ada yang beberapa yang patah di dalam tapi nggak lepas. Jadi sebenarnya kalau patah di dalam itu nggak masalah, bisa dibenerin sampai kuat gitu. Malah sebenarnya kalau kita perawatannya, kalau dia udah ada patah sedikit, kita kuatin, dia bakal lebih kuat dari sebelumnya gitu. Kalau kita benar kerjain, asal mau aja kirim ke sini, saya kerjain. Gitu kawan-kawan. Oke, jadi ini dia punya dapat di Mac juga udah sekitar 3000 kali tembak baru bisa dapat ini. Unitnya aman sampai sekarang. Jadi kalau saya bilang unit P377 buatan saya itu memang setara metal dan memang terbukti gitu. WhatsApp aja orangnya, pasti tuner-tuner juga, tuner-tuner yang lain juga kenal sama orangnya di Banten itu. Tinggal WhatsApp aja apakah benar omongan saya gitu. Gitu aja sih. Oke. Baik, terima kasih Abang di Banten orderannya. Ini cukup menguras tenaga pikiran saya, dan saya juga mood hilang-hilangan yang terakhir ini. Gila Bang. Tapi terima kasih, saya jadi lebih ini ya, lebih fight gitu ya untuk ngerjain unit. Lebih terasah lagi skill saya dapat pelajaran-pelajaran gila di unit ini. Dan sekian dari gua, Neoforce Tactical Kalimantan Barat, Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cas.